Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hormat kepada teman-teman selaku penggiat ataupun pelaku usaha, baik itu usaha breeding ataupun penggemukan sapi dan kambing. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel Kang Adon TV, channel yang membahas seputaran desain kandang kambing ataupun desain kandang sapi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah desain kandang sapi dengan kapasitas 88 ekor. Tapi sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel Kang Adon TV. Semoga kedepannya referensi desain kandang kambing dan desain kandang sapinya lebih baik lagi, lebih variatif lagi. Agar gak berlama-lama, sekarang kita masuk ke segmen detail ukuran kandang. Jadi ini ada kandang sapi dengan kapasitas 88 ekor. Untuk tanah yang dibutuhkan untuk membangun kandang ini adalah 40 meter kali 40 meter. Oke, sekarang kita ke sisi sebelah kanan. Oke, jadi ini kan yang warna abu-abu ini adalah pagar. Jadi kita asumsikan ketebalannya 15 cm ya. Jadi kan kalau pakai bata ringan itu tebalnya 10 cm, ketambahan plesteran kanan kiri sama nanti acian. Jadi kita asumsikan 15 cm. Jadi ini dari sisi luar pagar sampai ke ini, garis yang tengah ini, itu 7 meter. Nah, 7 meter ini dibagi satu ruangan untuk santai, dan yang ini adalah kamar mandi. Jadi untuk kamar mandi ini 175 cm kali 250 cm. Untuk lebarnya ini sekitar 375 cm. Nah, yang ini adalah ruang tamu atau ruang office kecil-kecilan. Jadi ukurannya 6 meter kali 375 cm. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini yang kotak warna hitam ini kecil-kecil ini adalah letak kolom, pilar. Jadi dibagi rata aja, menyesuaikan dengan bangunannya. Jadi karena ini 6 meter, kalau di tengah ditambahin kolom, jadi per 3 meter ada pilar ya, ada kolom. Oke, sekarang ini yang 2 meter ini space kosong. Kemudian yang 6 meter ini adalah pintu masuk, gerbangnya. Jadi gerbangnya berukuran 6 meter. Oke, ini adalah area kosong juga, 835 cm atau 8 meter 35. Untuk di tengah-tengah ini kita pasang pilar. Jadi untuk ukurannya itu 15 kali 15 cm. Jadi setiap 4 meter 10 cm ada pilar untuk yang bagian sini. Kemudian yang di sisi kiri ini adalah gudang pakan. Jadi karena kapasitasnya 88 ekor, berarti kita membutuhkan gudang pakan yang besar. Supaya persediaan pakan untuk sapi-sapinya itu dapat terpenuhi dengan cukup. Oke, untuk gudang pakan itu ukurannya 10 meter 65 cm kali 21 90 cm. Jadi ini dari sini ke sini ini hampir 22 meter. Oke. Untuk yang bagian sini, untuk jarak pilarnya itu 337 cm. Jadi intinya dibagi rata ya. 10 meter 65 cm ini dibagi rata. Oke. Sekarang kita ke bagian sini. Oke. Jadi karena ini panjangnya hampir 22 meter ya. Ini dapat 21 meter 90 cm. Jadi jarak pilarnya masing-masing pilar itu
berjarak 362 cm ya. Dibagi rata ininya. Oke, sekarang kita ke kandang sapi. Jadi di sini ini ada kandang sapi. Ini diperuntukkan untuk sapi-sapi yang baru datang. Jadi kandang isolasi lah kasarannya. Jadi untuk jarak masing-masing sapi itu 1,5 meter kali 3,5 meter. Oke, untuk yang bagian sini. Jadi nanti di sini ini yang warna abu-abu ini adalah dinding ya. Tapi untuk ketinggiannya sekitar 120 cm. Kemudian yang warna biru ini adalah saluran pembuangan. Istilahnya got lah. Untuk lebarnya 20 cm. Jadi dari jarak batas ini ya, bibir tempat pakan ke pagar yang bagian tengah ini, yang untuk sekat ini, itu 350 cm. Itu udah termasuk saluran pembuangan. Jadi kalau teman-teman tanya batas tempat pakan ke batas saluran pembuangan itu 330 cm. Tapi kalau batas sampai batas sekat ini ya, yang 120 cm ini itu jaraknya 3,5 meter. Oke. Untuk bagian sini jarak pilarnya itu 4 meter 50 cm ya. 450 cm. Kemudian kita ke ini tempat pakan. Jadi untuk tempat pakan lebar luarnya itu 90 cm. Jadi dari sini ke sini 90 cm. Kemudian untuk lebar dalamnya, lebar bersihnya itu 60 cm. Nah, untuk kandang yang bagian depannya ya. Ini dari batas ini ya, bibir tempat pakan ke yang warna kotak ini, warna hitam ini 3,5 meter. Itu belum termasuk saluran pembuangan. Jadi kalau sampai saluran pembuangan ini sekitar 370 cm. Jadi di sini karena ada pilar, jadi tidak memungkinkan kalau kita 3,5 meter itu udah termasuk saluran pembuangan. Ini, jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi saluran pembuangannya ada di belakang pilar. Oke, kemudian ini ada akses jalan 1,5 meter. Nah, sekarang kita ke belakang, ke sisi paling pojok. Bentar. Jadi di pojok ini diperuntukkan untuk tempat penampungan kotoran sementara. Untuk ukurannya itu 4,5 meter kali 10 meter 65 cm. Untuk jarak masing-masing pilar, masing-masing kolom itu setiap 2 meter 70 cm. Intinya dibagi rata aja bagian sini untuk jaraknya, maksud saya untuk jarak masing-masing kolomnya ya. Kemudian untuk yang sini ini 4 meter 10 untuk jarak kolomnya. Kemudian yang sini 3,5 meter ya. Ini mengikuti kandang sapi yang bagian tengah ini. Yang bagian sini 4,5 meter. Intinya mengikuti pilar kandang sapi yang bagian tengah. Jadi biar atapnya itu satu kesatuan. Jadi yang sini 3,5 meter, lurus ke sini. Terus ini 1,5 meter ya. Ini akses jalan yang tengah ini. Sini sama ini 3,5 meter. Kemudian ini 4,5 meter. Dan ini 3,5 meter lagi. Oke. Sekarang bagian sini selesai, kita ke bagian sini. Oke. Jadi untuk jarak masing-masing sapi itu untuk lebarnya 1 meter 50 cm ya, 150 cm. Terus ke belakang itu dari batas tempat pakan ke dinding pagar yang bagian belakang itu 3,5 meter. Itu udah termasuk saluran pembuangan. Kalau pengen tahu jarak dari batas tempat pakan ke batas saluran pembuangan itu cuma dapat 330 cm. Karena
Jarak masing-masing sapi itu 1,5 meter. Jadi untuk pilar yang berhubungan dengan kandang sapi itu setiap 3 meter ya. Ini per 3 meter ada pilar. Bagian sini juga sama. Setiap 3 meter ada pilar. Oke, untuk yang sini jarak pilarnya 460 cm. Bagian sini selesai, kita ke bagian dalam. Jadi ini kan sapinya memiliki apa ya? Untuk kandang sapinya memiliki kapasitas 88 ekor. Jadi pemilik kandang ini pengennya nanti untuk pekerja yang ngurusin sapi ini untuk ngasih makannya itu pakai mobil. Jadi mobil bisa masuk ke area dalam kandang. Jadi di sini ini kan nanti sapi ini kan berhadap-hadapan ya. Yang bagian sini sama sini ini kan berhadap-hadapan. Jadi mobil masuk ke sini. Ini untuk lebar jalannya itu 3 meter bersih ya, 3 meter lunas. Ini terus ke sini ke belakang. Kemudian di sini mobil bisa putar balik. Nah, untuk lebarnya itu 450 cm. 4,5 meter. Dia putar balik ke sini. Terus dia bisa balik lagi ke sisi depan. Nah, jalan yang ini sama 3 meter. 3 meter lunas. Oke. Kemudian bentar. Untuk jalan yang kecil ya. Jalan yang kecil yang ini 1,5 meter untuk lebarnya. Ini juga sama. 1,5 meter. Oke, sekarang untuk jalan yang sini. Yang menuju gudang pakan dan tempat penampungan kotoran sementara yang sini. Ini untuk lebar bersihnya dapat 410 cm ya. Oke, jadi dia lurus ke tempat penampungan kotoran sementara. Sedangkan yang depan sini ini lebarnya 150 cm. Sedangkan yang sini lebar jalannya 3 meter. Jadi itulah pembahasan mengenai detail ukuran kandang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur bangunan. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut membahas struktur bangunan. Jadi kasus kandang sapi kali ini. Jadi yang warna abu-abu ini adalah rumah saudara. Kemudian yang motif bata merah ini adalah rumah pemilik kandang sapi yang di belakang ini. Kemudian untuk akses jalan, ini lebarnya 6 meter ya. Tepat di samping rumah dari pemilik kandang sapi ini. Kemudian di sini ini ada sungai kecil, kira-kira 1,5 meter untuk lebarnya. Tapi sungai ini kalau musim kemarau nggak ada airnya, jadi pas musim hujan aja. Jadi kasusnya seperti itu. Kemudian di sini, di sisi utara ini sama di belakang ini adalah area persawahan. Jadi bisa dibilang kandang ini udah paling ujung. Karena semakin ke utara udah nggak ada pemukiman ya, sudah area persawahan. Oke, sekarang kita masuk untuk struktur bangunan. Jadi untuk ukuran kolom ya, ukuran pilar sama balok gantung itu saya samaratakan 15 cm kali 15 cm. Itu sudah berbentuk sebuah cor-coran. Oke, sekarang saya coba tampilkan untuk kolom sama balok gantung ya teman-teman. Sebentar, saya cari dulu. Ini dia. Jadi untuk kerangkanya, untuk pilar dan balok gantung seperti ini. Oke.
Kemudian yang untuk kandang sapinya seperti ini. Jadi semuanya pakai full Thor, baik pilar ataupun balok gantung. Oke, ini yang bagian belakang. Nah, yang berbeda nanti di sini. Jadi ini kan mobil bisa putar balik. Jadi ini 4,5 meter tanpa pilar, tanpa penyangga tengah ya. Jadi saya harapkan kerapatan besi behel sama ukuran besinya bisa diperbesar di bagian sini. Karena ini 4,5 meter tanpa tiang tengah, tanpa penyangga. Oke, sekarang kita ke dinding ini ya, untuk pagar ya. Jadi untuk pagar itu kita pakai bata ringan, bentuknya seperti ini. Untuk ketinggian pagar ya keliling saya samaratakan itu untuk ketinggiannya 270 cm itu sudah lunas ya, sudah sama ring baloknya. Oke, sekarang kita ke sini ya. Jadi untuk pagar, untuk pasangan bata ringannya itu hanya di ketinggian 240 cm. Nah, di sini ada angin-angin. Angin-anginnya ukuran 15 cm, kemudian untuk lebarnya 143 cm. Jadi di tengah-tengah ini kita pasang bata ringan ya, sebagai penyangga tiang ini. Kemudian untuk yang sisi belakang juga sama. Angin-anginnya seperti ini bentuknya. Kita sekarang ke sisi sebelah sini ya. Oke. Sini juga sama bentuknya seperti ini untuk angin-anginnya. Oke. Jadi seperti ini. Cuma yang lebih tinggi ya untuk pasangan bata ringan itu di ruang tamu sama tempat santai ya. Nih. Ini memang lebih tinggi karena ini merupakan apa ya, ruang tamu biar bisa apa ya, suasananya biar lebih adem. Jadi ketinggiannya 3 meter ya, selisih 30 cm dengan pagar yang tadi. Oke. Sekarang saya coba tampilkan ini tempat pakan ya, sama tempat minum. Sebentar, coba saya cari dulu. Ini dia, tempat pakan sama tempat minum. Sebentar. Ini dia. Kemudian saya tampilkan juga sekat ya, sekat masing-masing sapi. Kemudian saya juga tampilkan untuk besi masuk kepala. Bentar. Ini dia. Oke, jadi di dalam itu bentuknya seperti ini. Oke, jadi setiap sapi itu ada sekatnya. Ini menggunakan besi ya, 2 buah atas bawah. Untuk ketinggian pilar yang kecil ini 90 cm. Oke. Sekarang kita ke area tempat pakan. Oke, jadi untuk ketinggian tempat pakan dari dasar lantai ke tempat ini ya, ke batas bibir pakan itu 67 cm, ketambah lengkungan itu 3 cm. Jadi ketinggiannya total 70 cm. Oke. Terus untuk kemiringan lantai, saya sarankan dari sini ke belakang itu hanya 5 cm. Ya, hanya 5 cm. Jadi jangan terlalu apa ya, terlalu miring. Saya rasa 5 cm itu udah cukup. Oke, sekarang kita ke area masuk kepala. Jadi dari ini ya, dari bibir tempat pakan
ke besi yang atas ini sekitar 65 cm. Oke. Terus untuk tempat minumnya itu kita pakai bis beton. Jadi setiap sapi ada satu tempat minum. Kemudian untuk area pakan kita los, kita buat melengkung ya, melengkung ke tengah gitu. Oke, jadi bentuknya seperti ini, sama. Yang bagian sini juga sama. Oke, ini yang jalan yang 1,5 meter. Jadi bentuknya seperti ini. Kita coba lihat ke bagian belakang. Oke. Kita sekarang menuju ke kandang isolasi ya. Jadi untuk kandang isolasi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia tadi yang saya bilang kita sekat untuk ketinggian 120 cm ya untuk bata ringannya. Jadi ini kan kandang isolasi ini berbatasan dengan gudang pakan. Jadi fungsi sekat ini biar apa ya, kotoran hewannya itu tidak mengkotori area gudang pakan. Saya sarankan di dinding yang bagian dalam ini diplester dan diaci biar nanti saat pembersihan itu lebih gampang. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Untuk model tempat minumnya nanti sama aja ya, pakai bis beton kayak yang tadi. Kemudian yang di belakang ini adalah tempat penampungan kotoran sementara. Oke. Sekarang kita coba tampilkan untuk ini ya, payungan atapnya. Sebentar. Oke, modelnya nanti seperti itu. Kemudian ini pakai talang cor. Kita tampilkan juga untuk talang cornya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, talang cornya. Oke. Nanti biar kuat di bawahnya itu kita pakai apa ya, kolom juga di sini. Bentuknya seperti ini, saya tunjukkan dulu ya. Jadi yang bagian sini juga, yang sisi selatan pakai talang cor. Jadi modelnya seperti ini. Jadi di bawah dipasang penyangga berbentuk cor-coran juga. Oke, untuk talang cornya itu untuk lebar bersih ya. Lebar bersih sekitar 25 cm. Oke. Oke, sekarang coba saya tampilkan untuk ini ya, pembesiannya. Bentar. Saya coba tampilkan untuk rank juga ya, rank untuk struktur atap. Nah, untuk gudang pakan ini memang berbeda ya. Jadi beliau menginginkan tanpa tiang di tengah, jadi kita gunakan besi WF untuk gudang pakan. Kemudian di atasnya kita pasang besi kanal C, terus di atasnya lagi kita pasang reng. Oke, jadi bentuknya seperti ini untuk struktur atap. Ini untuk gudang pakan. Jadi dari kandang ke batas gudang pakan yang bagian depan ini atapnya menjadi satu. Kemudian untuk yang tempat penampungan kotoran sementara itu sendiri ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini untuk kerangka atapnya. Kemudian untuk kandang sapinya seperti ini. Jadi yang dua baris ini atapnya jadi satu ya. Yang ini juga jadi satu. Oke. Untuk atap kemarin mintanya pakai atap galvalum ya. Sama atap galvalum yang transparan. Sekarang kita atapnya tampilin. Oke, jadi bentuknya seperti ini untuk atap. Ini pakai atap galvalum. Kemudian untuk di kandang ini sama aja untuk atapnya.
Jadi ini ada atap yang transparan ya. Jadi biar matahari tetap bisa masuk. Oke. Kemudian sekarang kita ke tempat penampungan kotoran sementara. Jadi untuk tempat penampungan kotoran sementara ini atapnya pakai full yang transparan. Jadi bentuknya seperti ini. Biarkan matahari tembus ke area penampungan kotoran sementara. Jadi usahakan untuk kohingnya jangan sampai kena air ataupun ini ya, urin sapi. Oke. Selanjutnya coba saya tampilkan untuk ini ya, pemasangan karet ban, kemudian sama ini, bentar, untuk tandon, ya tandon. Jadi untuk tandon, ini ada di pas di sebelah tempat penampungan kotoran sementara. Nanti di sini kita bisa pasang tandon lagi, yang di dekat ini ya, di dekat kamar mandi. Kemudian kita tampilkan untuk septic tank. Jadi di sini ada septic tank. Untuk ukurannya itu sebentar. Untuk septic tank yang pertama ini ukurannya 2,5 meter kali 4 meter. Kemudian septic tank yang kedua itu ada di bawah ini ya, tempat penampungan kotoran sementara. Sebentar saya tunjukkan. Jadi ada di sini dia. Nah, nanti di atasnya ini dicor ya, biar aman. Jadi kita apa ya, bisa manfaatkan untuk lahan yang di atas ini. Untuk bentuk sapi tanknya coba saya perlihatkan, teman-teman ya. Oke. Jadi untuk sapi tank jadi 3 tank gini ya. Jadi ini kan kotoran masuk ke sini, masuk ke tank pertama. Kemudian di bawah ini saya pasang lubang ukuran 40 cm kali 30 cm. Jadi biar bisa masuk ke tank yang kedua. Kemudian jika sudah penuh, ini di atas saya pakai paralon. Atau kalau nggak mau, bisa pakai model kayak gini ya, pakai kotak ini. Kemudian untuk yang ke tank 3 itu sifatnya untuk resapan. Jadi disarankan untuk bagian bawahnya dibiarkan tanah saja. Kemudian untuk dinding yang untuk tank ketiga ini disarankan tidak usah diplester. Kalau memang pengen lebih mantap lagi untuk resapannya, bisa dibikin lagi satu tank lagi di sini agar untuk penyerapan lebih maksimal ya. Jadi kedua tank itu, yang baik yang di depan kamar mandi sama yang di bagian belakang ini bentuknya seperti ini, sama, cuma beda ukuran. Kalau yang di belakang ini lebih besar ya. Ini lebarnya 2,5 meter kali 6 meter ya. Jadi 6 meter dibagi 3 tank. Oke, sekarang kita ke kandang lagi. Oke. Sekarang coba saya tampilkan untuk ini kusen pintu. Kemudian untuk ini ya, wadah pakan, terus tong, kemudian daun pintunya juga. Bentar. Coba saya tampilkan semua dulu teman-teman ya, biar lebih enak ya. Oke, sebentar. Terus kita ke pagar depan. Bentar dulu teman-teman, saya tampilkan semua. Oke, jadi untuk pagar depan
Jadi konsepnya minimalis. Kita pakai besi holo 4x4 untuk ukurannya. Kemudian yang bagian bawah kita pasang ini ya, kayu ya. Atau kita bisa pakai plat besi. Jadi konsepnya yang bagian bawah itu tertutup karena kandang ini dibangun di area persawahan. Jadi harus apa ya? Kita meminimalisir hama seperti ular agar tidak masuk ke kandang. Jadi makanya yang bagian bawah kita pakai kayu untuk materialnya. Untuk yang atas sama aja kita pakai besi holo ukuran 4x4. Kemudian di sini ada ini ya, gazebo untuk santai. Kemudian kita ke ruang tamu. Jadi ruang tamunya seperti ini. Kemudian ini terbuka. Ini untuk tempat santai ya, untuk bekerja. Jadi di sini nggak ada kamar untuk bekerja karena memang ABK nanti adalah saudara sendiri. Jadi udah punya rumah dekat dari kandang sapi ini akan dibangun. Jadi sudah tidak perlu untuk kamar ya. Ini ada kamar mandi sini. Bentar, coba saya masuk ke dalamnya. Jadi kamar mandinya seperti ini. Oke. Oke teman-teman. Sekarang pembahasan untuk detail ukuran kandang sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mau bangun kandang sapi ataupun kandang kambing yang referensinya dapat dari channel Kang Adon TV, sebelum melakukan pembangunan kandang ini, saya harapkan terkait struktur bangunan, teman-teman bisa konsultasi kepada tukang atau syukur-syukur punya tetangga atau teman arsitek. Mungkin bisa didiskusikan terkait struktur bangunannya. Kemudian untuk kandangnya sendiri, teman-teman bisa main-main ke peternak ataupun pelaku usaha pergemukan sapi. Apakah kandang ini sudah memenuhi syarat atau mungkin ada kekurangan yang bisa diperbaiki lagi. Jadi sebelum melakukan pembangunan silakan berkonsultasi ke ahlinya. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, apabila ada saran, silakan teman-teman tulis komentar di bawah video ini. Sekian pembahasan detail ukuran kandang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.